Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan semangat untuk belajar. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai globalisasi. Selamat datang di zaman modern, zaman di mana semuanya serba cepat dan serba mudah. Kita bisa belanja online dari luar negeri, tahu berita mancanegara dengan cepat, dan bisa berkomunikasi dengan saudara di luar daerah. Itu semua bisa terjadi karena teknologi. Teknologi bisa mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Dan itu semua adalah dampak dari globalisasi. Apa itu globalisasi? Setelah pembahasan materi kali ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian globalisasi, menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi, dan menganalisis dampak-dampak globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodor Levitt pada tahun 1985. Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi identik dengan global village. Ada yang tahu apa itu global village? Global village atau desa global adalah konsep mengenai perkembangan teknologi dan komunikasi di mana dunia dianalogikan sebagai sebuah desa yang sangat besar. Global village menjelaskan bahwa tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Setiap orang bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan transportasi modern. Informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lain dalam waktu yang sangat singkat menggunakan teknologi internet. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya globalisasi? Penyebab terjadinya globalisasi yang pertama, kemajuan iptek. Yang kedua, pasar bebas. Yang ketiga, migrasi penduduk. Yang keempat, transparansi pers, yang menyebabkan kita dapat mengetahui berita dari berbagai negara. Mari anak-anak kita lanjutkan pembahasan mengenai bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama, globalisasi bidang budaya. Globalisasi budaya merupakan penyebaran suatu gagasan atau nilai ke seluruh penjuru dunia untuk memperluas dan menciptakan hubungan sosial yang erat. Contoh globalisasi budaya. Budaya asing mudah berkembang di suatu negara dampak dari kemudahan akses informasi dan komunikasi. Misalnya dalam bidang musik, banyak masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh musik-musik dari luar negeri, contohnya K-pop. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat memperkaya budaya bangsa. Namun, di sisi lain perlahan-lahan budaya lokal dapat tergeser. Yang kedua, globalisasi bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Ketiga, globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Contoh globalisasi ekonomi, sekarang ini kita dapat belanja online dari luar negeri hanya dengan menggunakan handphone. Contoh lainnya, beroperasinya suatu perusahaan di lebih satu negara, seperti Pepsi dan Coca-Cola, McDonald's, dan KFC. Pemasarannya tidak lagi di satu negara, tetapi di seluruh dunia. 4. Globalisasi bidang iptek.
ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini merupakan dampak positif dari globalisasi. Contoh globalisasi bidang iptek, penggunaan teknologi komputer, handphone, siaran televisi, serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas dunia. 5. Globalisasi bidang transportasi. Kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi semakin canggih. Pada masa sekarang, manusia dapat memperoleh barang dan jasa dalam waktu yang sangat singkat. Kemajuan transportasi baik di darat, laut maupun udara menyebabkan pergerakan manusia dari satu negara ke negara lain semakin cepat. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai dampak adanya globalisasi. Dampak positif globalisasi. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkembangnya ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam teknologi. Pemanfaatan teknologi ini membawa banyak keuntungan bagi masyarakat. Misalnya, kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan, hasil produksi menjadi lebih banyak, dan sebagainya. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Sebagai contoh, pemanfaatan teknologi internet dalam penjualan tiket pesawat, kereta api, bis, dan transportasi lainnya secara online. Dengan pembelian semacam ini dianggap lebih efektif dan efisien karena dalam hitungan menit tiket yang kita inginkan sudah kita dapatkan. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya globalisasi ekonomi, semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. Keempat, komunikasi semakin cepat dan mudah. Kalau dulu kita berkomunikasi dengan media surat menyurat, dan saat ini sudah menjadi surat elektronik. Yang kelima, berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif terhadap berkembangnya pariwisata suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet, media sosial, dan lain sebagainya. Dampak negatif globalisasi. 1. Westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Contoh perilaku westernisasi seperti perilaku hidup mewah dan suka ke tempat hiburan malam. 2. Demoralisasi. Demoralisasi atau dekadensi moral adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Contohnya, pencurian dan pembunuhan. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, di satu pihak berkembangnya masyarakat golongan kaya dan serba mewah, di sisi lain berkembangnya golongan masyarakat yang hidup garis kemiskinan. 4. Pencemaran lingkungan. Hal ini dapat diakibatkan oleh teknologi dan alat-alat mesin yang digunakan oleh pabrik, pengolahan, ataupun industri. 5. Kenakalan remaja. Hal ini sebagai bentuk dari makin memudarnya nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh remaja. 6. Individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Banyak sikap individualis yang berkembang di sekitar kita, diantaranya adalah menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya. Oke anak-anak, itulah pembahasan materi mengenai globalisasi.
Sebagai penerus bangsa, kita harus bijak dalam menghadapi globalisasi. Seperti kata kutipan dari Bapak SBY ini, manusia yang cerdas dalam era globalisasi ialah orang yang pandai dan bijak bendung pengaruh buruk dari globalisasi. Sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.